untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah walaupun dari malam hujan turun. Saya rasa jamaah yang hadir ini adalah jamaah pilihan Allah yang Allah ketuk hatinya untuk selalu istiqomah melaksanakan sholat subuh jemaah. Dan insya Allah akan lanjutkan dengan taklim rutin kita pekan kedua yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Dr. Ruslan Hussein Marasabesi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, insya Allah kita berikan keistiqomahan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum ta'lim kita mulai ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Pertama, berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah kakanda pertama dari Ustadz Jajan. Saya tadi malam baru buka grup WA yang bernama Muhammad Yusuf Hamdani bin Jaka. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diampuni segala khilaf dan dosanya, dan Allah tempatkan di tempat terbaik. Untuk itu kami mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman kedua, pada hari ini Sabtu insyaallah akan TKM atau panitia Ramadan akan melaksanakan donor darah yang akan dimulai jam 9 ya, sampai dengan selesai. Mari kita ikuti atau laksanakan donor. Bagi yang sudah daftar, saya rasa malam udah sampai 41 ya, dari target 40. Mudah-mudahan setelah nanti di screening lulus semua, karena tahun lalu banyak yang tidak lulus. Di samping usia mungkin salah minum obat, harusnya malam ini tidak minum obat karena lupa minum obat jadi tertolak. Mudah-mudahan setetes darah kita nyawa buat yang lain, sehingga ini adalah modal kita. Semoga Allah catat sebagai amal soleh. Amin. Kemudian yang ketiga, insya Allah besok kita akan melaksanakan tahlib Ramadan yang akan diisi oleh Ustadz Subhi Al-Bukhari. Kita ikuti sama-sama nanti bersama ibu-ibu juga dan warga sekitar, karena besok acaranya terbuka. Dan terkait pagi ini, insya Allah Dr. Ruslan pun akan menyampaikan materi terkait menyambut Ramadan, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini juga menjadi bekal kita mempersiapkan diri bagaimana kita menyambut atau menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, termasuk mengisinya tentunya. Apakah atau apa saja yang perlu kita siapkan? Mari kita ikuti ta'lim kita di pagi ini dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, walaupun secara udzur kita ma'dzur, kita memiliki udzur karena hujan untuk tidak bisa hadir, tapi Bapak Ibu tetap menghadirkan dirinya ke sini. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Pagi hari ini izin, sebagaimana biasanya sebelum Ramadan, kita bahas tentang persiapan Ramadan. Ada dua orang bersaudara dari Talha bin Ubaidillah, dua orang bersaudara, rajulaini min baliyin. Dua orang bersaudara ini dari satu suku, nama sukunya tuh Bali. Ya. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua ini datang menghadap Nabi. Ya. Wa kana islamuhuma jami'an. Dan dua orang yang menghadap ini ternyata dua-duanya masuk Islam. Ya. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Salah satu di antara kedua orang yang bersaudara ini yang menjadi muslim, yang satunya ini ibadahnya itu lebih giat. Ya. Lebih semangat. Ya. Nah, kemudian faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Terus yang ibadahnya ini lebih giat dari yang satu, dia ikut satu peperangan dan qadarallah dia syahid di situ. Ya. Famakatha al-akhar ba'dahu sanah. 1 tahun kemudian saudaranya yang lain ini wafat. Walhasil dua-duanya ini sudah meninggal, ya, kata Talha. Qala Talha, fara'aitu fil manam. Saya tuh bermimpi melihat kedua orang bersaudara ini di dalam mimpiku, ya. Bainana inda babil jannah, di mana saya melihat bahwasanya kami itu berada di pintu syurga. Di pintu syurga. Tiba-tiba ada seseorang yang keluar dan mempersilahkan keduanya untuk masuk. Dan yang masuk terlebih dahulu adalah yang wafatnya belakangan. Sementara yang wafatnya itu di medan perang, dia masuknya belakangan. Kata Talha, ana belum dipersilahkan masuk, disuruh pulang. Ya. Walhasil besoknya dia cerita sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perkara mimpi yang dia lihat. Dia itu dalam pandangan dia yang seharusnya masuk lebih dulu yang syuhada, yang matinya lebih dulu. Ya, karena kata Talha yang ibadahnya lebih giat, ya saya melihat dia meninggal di medan perang. Ya. Kenapa kemudian saudaranya yang meninggalnya justru belakangan, yang dipanggil duluan masuk? Ya. Saat itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang sama Talha, min ayyi dzalik ta'jabun. Bagian mana yang kamu heran ya Talha? Maka Nabi mengatakan satu perkataan yang kemudian Nabi bilang, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah yang wafatnya terakhir ini dia telah melewati 1 tahun lebih banyak dari saudaranya? Ya. Wa adraka Ramadan fasamahu wa shalla kadza wa kadza. Dan dia itu melewati Ramadan lebih banyak dari saudaranya. Maka perbedaan antara keduanya
amalannya di surga bainas sama'i wal ard. Jaraknya antara langit dan bumi. Jadi Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan dan ibadah kita bisa bertambah di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bahwa kedua saudara ini, yang satu dia menemui Ramadan lebih banyak dari saudaranya, sehingga dia memiliki amal yang kemudian sangat banyak di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, bulan orang Arab itu menamakan nama bulan itu selalu berkaitan dengan kondisi yang terjadi saat itu. Rajab, Sya'ban, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, itu semua ada maknanya. Sama seperti mereka menamakan Ramadan. Syiddati Ramdah. Karena pada saat Ramadan itu ada satu perubahan cuaca yang terjadi setiap Ramadan di sana. Cuacanya sangat panas sekali. Syiddati Ramdah. Cuacanya sangat menyengat. Ya. Dan ini dikatakan, makanya dinamakan Ramadan. Maka dikatakan bahwasanya ini ujian Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Saya pernah berpuasa dalam kondisi cuaca tuh menyentuh 40 sampai 42 derajat. Wah, itu luar biasa itu. Panasnya luar biasa. Nah, jadi setiap Ramadan itu terjadi perubahan suhu yang luar biasa. Makanya namanya Ramadan. Yang kedua, li'annahu yarmudu sayyi'ati bil hasanat. Karena bulan yang mampu membakar dosa, ya, dan kemaksiatan itu Ramadan. Kalau amal ibadahnya diterima. Ya. Di antara keutamaan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan yang lain, yaitu yarmudu sayyi'ati bil hasanah. Karena bulan Ramadan itu mampu membakar dosa, ya, dan mengganti dengan pahala. Subhanallah. Kita tahu keutamaan bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, karena bulan haram. Bahkan Dzulhijjah itu barang siapa beramal di 10 hari pertamanya, amalannya itu bisa setara dengan seseorang yang berangkat jihad, bawa harta dan jiwanya tanpa ada yang kembali sesuatu apapun. Ya. Namun kemudian kita melihat dari semua bilangan bulan ini yang hanya bisa membakar dosa itu cuman bulan Ramadan. Makanya itu yang dikatakan kenapa kemudian dinamakan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini ada kelipatan yang tidak pernah Allah ceritakan tentang amal ibadah. Padahal kita tahu ketika Allah mensyariatkan sesuatu hal tentang kebaikan atau ibadah yang dilakukan oleh manusia, biasanya akan disebutkan bilangan pahalanya. Ya. Contoh apa saja, Bapak? Pahala baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Pahala sholat berjamaah, 27 kali lipat. Pahala bersadaqah, 10 kali lipat. Pahala qard meminjamkan uang, 18 kali lipat. Pahala sholat di Masjidin Nabawi, 1000 kali dari tempat yang lain. Masjidil Haram, 100.000 kali dari tempat yang lain. Hanya ada 2 amalan yang tidak disebutkan kelipatan pahalanya. Apa saja? 1, sabar.
2 puasa. Antum cari sampai hari kiamat, tidak akan sedikit pun menemukan berapa gerangan, bilangan, kelipatan pahala yang Allah berikan. Saking besarnya pahala yang sudah disiapkan. Sabar, tidak ada timbangan apapun yang bisa menimbang besarnya pahala sabar. Puasa, tidak ada satupun yang bisa menyampaikan berapa kali lipat pahala puasa yang didapatkan. Antum tidak akan pernah menemukan pahala puasa 18 kali lipat, itu nggak akan. 10 kali lipat, itu nggak akan. 1000 kali lipat, itu nggak akan. Karena nggak dikasih tahu. Dan tidak dikasih tahu itu saking tidak terbatasnya pahala yang didapatkan oleh Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu kerja, yang ditanya pertama apa? Gaji. Ya. Terus yang ngegaji, misalnya dia bilang, udah antum gak usah nanya gaji. Kenapa? Gaji antum yang akan dibayarkan itu tidak terbatas nilainya. Tidak terbatas tuh. Mendapat gaji sebanyak-banyaknya. Ya, Masya Allah. Itulah puasa. Makanya butuh persiapan Bapak Ibu. Butuh apa yang amalan yang harus kita lakukan sehingga kita masuk Ramadan nanti dalam keadaan siap menerima apa yang diterima oleh 2 orang bersaudara dari suku Bali tadi, ketika kemudian umurnya, Ramadannya, membuat amalan dia itu jaraknya bahkan bainas sama'i wal ard, saking besarnya karena Ramadannya. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, rahasia yang membuat kenapa kaum muslimin di zaman itu mereka mendapatkan kemenangan, kesuksesan besar justru di bulan Ramadan. Ya. Perang Badar, Ramadan. Penaklukan Mesir, padahal Mesir itu dikuasai oleh bangsa Romawi, dan Mesir itu termasuk salah satu kota yang diandalkan oleh bangsa Romawi. Makanya yang ditaruh di situ pasukan terbaik. Ya. Romawi ini kan punya pasukan terbaik, ya, yang fisiknya itu kuat. Justru kalah di bulan Ramadan. Bahkan kaum muslimin yang berjihad di Mesir, Amr bin As, ya, itu mereka berperang, ya, sampai kehabisan bekal. Siangnya puasa, malamnya kehabisan bekal. Makannya tuh sampai hanya seadanya saja. Menghadapi pasukan terbaik Romawi yang logistiknya itu tidak terbatas. Sudah begitu siangnya nggak puasa, fisiknya dalam kondisi yang paling prima. Tapi mereka kalah Bapak Ibu. Ya. Dari bangsa yang kemudian, kata orang Romawi, ya mereka kalah dari bangsa penggembala kambing. Ya. Kalah dari bangsa Arab. Apa yang menjadikan mereka istimewa Bapak Ibu? Puasanya pakai iman. Ini yang paling penting. Man shoma Ramadana imanan. Barang siapa berpuasa dengan imannya, itu yang membuat puasanya istimewa. Ya. Ini yang bahayanya adalah ketika Bapak Ibu ini masuk bulan Ramadan dalam situasi apa? Hatinya ini masih bercabang kemana-mana. Masih mengkritik ayat-ayat Allah, masih meragukan hukum-hukum Allah, masih mempertanyakan di antara apa yang Allah wajibkan kepada kita. Wah, ini bahaya. Ini bisa membuat puasa kita itu ditolak, Pak.
Gara-gara berpuasa tidak pakai iman. Iman itu apa? Iman itu ketundukan kepatuhan total terhadap syariat Allah. Tundukkan akal antum, tundukkan hati antum, semuanya tundukkan di hadapan syariat. Masuk dalam kondisi iman yang paling baik. Itu yang bikin puasa itu istimewa. Makanya menjelang puasa, menjelang Ramadan, para sahabat itu dulu bahkan mereka itu sudah menjaga diri mereka dari kemaksiatan. Kenapa? Karena iman yang mereka harapkan masuk di bulan Ramadan adalah iman yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, mari kita di hari-hari sisa Sya'ban ini, Bapak Ibu banyak-banyak melakukan perkara-perkara yang meningkatkan keimanan. Ya, hadir di kajian ilmu, ya, seperti besok ini ada Ustaz Subhi Al-Bukhuri hadir. Dengarkan nasihat-nasihat dari para ustaz, para ulama. Ya, kayak sahabat dulu tuh kalau ngumpul, ta'ala wa nu'min sa'atan ta'ala. Mari datang. Tolong saling mengingatkan saya tentang keimanan, tolong nasihati saya. Ya karena mereka tuh pengen imannya itu betul-betul siap ketika masuk bulan Ramadan. Jadi yang pertama persiapkan iman kita semua. Ya. Karena kesiapan iman, berpuasa dengan iman itu yang menjadi puasa yang terbaik. Yang membuat puasa kita itu istimewa. Ya, al-iman yazdad wa yanqus. Kita paham iman itu dia naik dan dia turun. Ya, yazdad bitta'ah, dia naik dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah. Oh, berarti dia turun karena kemaksiatan. Berarti yang saya tambah adalah ketaatan. Yang saya hindari adalah kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang membuat kita itu maksimal di bulan Ramadan, ya, justru adalah ketika kita itu banyak bertaubat dan istighfar sebelum Ramadan. Kenapa? Beratnya Ramadan yang dilewati oleh seseorang, sulitnya ketaatan yang dilakukan seseorang di Ramadan, bukan karena fisiknya yang lemah, tapi karena beban dosa yang membebani kita. Itu yang memberatkan, itu yang menyulitkan perjalanan Ramadan kita. Ya. Makanya, Bapak Ibu sekalian, maksiat itu akan selalu menghalangi manusia dari ketaatan. Nih, satu kemaksiatan akan mengurangi satu kenikmatan ibadah. Satu kemaksiatan akan mengurangi satu kenikmatan ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menikmati nikmatnya Ramadan, masih membawa beban dosa, berarti itu akan menghilangkan kenikmatan ibadah Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya banyak orang tuh menikmati Ramadan hanya di hari-hari awal. Betul? Hari-hari selanjutnya nikmatnya tuh hilang semua. Dognya itu hilang. Jadi euforianya tuh hanya di awal. Gembiranya hanya di hari pertama, kedua, ketiga. Hari selanjutnya sudah seperti hari biasa. Karena mereka, kita, kehilangan kenikmatan ibadah gara-gara dosa yang kemudian kita lakukan. Jadi kita ini kalau ingin menikmati nikmatnya ibadah, ya, orang yang menjaga matanya, orang yang menjaga mulutnya, orang yang menjaga tangannya dari maksiat, dia itu akan kemudian diberikan kenikmatan. Ya. Misalnya, ada yang datang ke Imam Syafi'i. Dia ngeluh, Tuan Imam, istri saya tuh cantik sekali. Ya. Tapi kemudian
sekarang biasa-biasa saja. Ya. Apa jawab Imam Syafi'i? Satu, tundukkan pandanganmu terhadap wanita yang bukan mahram. Habis itu balik lagi kata Imam Syafi'i, gimana? Tuan Imam, sekarang istriku cantik sekali. Ya. Artinya, dulu ketika dia itu suka melihat pandangannya dia umbar kemana-mana, akhirnya pandangannya kepada wanita yang bukan muhrimnya ini merontokkan kenikmatan pandangan dia kepada istrinya sendiri. Maka ketika dia hilangkan itu, baru dia kemudian dikembalikan kembali. Yang haram itu selalu merontokkan kenikmatan yang halal. Maka seperti itulah kita semua. Ya. Kenikmatan ibadah Ramadan itu hilang gara-gara apa? Gara-gara maksiat, Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Imam Syekh Fudail bin Iyad ketika beliau katakan, jika engkau tidak mampu menunaikan salat malam, tidak mampu melaksanakan puasa, maka ketahuilah dirimu sedang berada dalam satu kondisi hirmanu ta'ah, terhalang dari ketaatan karena begitu banyak dosa-dosa. Kata Ibrahim bin Adham, beliau diminta menasihati seseorang untuk bisa melazimkan salat malam. Beliau bilang, jangan engkau bermaksiat kepada Allah di siang hari, niscaya Allah akan membangunkanmu untuk bermunajat di hadapannya di malam hari, sebab munajat di malam hari itu kemuliaan yang sangat besar. Orang yang bermaksiat tidak berhak mendapatkan kemuliaan itu. Masya Allah. Ya, maka kita sering lihat ya, ada orang tuh mau tidur jam berapapun, Pak. Saatnya qiyamul lail, bangun. Ada orang mau hujan sebesar apapun, saat subuh, dia tetap bangun. Nah inilah antum semua ini. Masya Allah. Barakallah fikum. Ya. Imam Al-Hasan, beliau bilang, tidaklah seseorang meninggalkan sholat malam karena dosa yang dia lakukan. Ya. Maka beliau bilang, periksa diri kalian itu setelah matahari terbenam. Kalau kalian bertaubat saat itu, maka dipastikan kalian bisa bangun sholat malam. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib juga jawabannya ketika dikatakan tentang seseorang terhalang karena sholat malamnya, dia tidak bisa bangun, ya qayyadat dzunubuk. Yang mengikat kamu adalah dosamu sendiri, bukan hal yang lain. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, beliau bilang, saya tuh pernah terhalang gak bisa sholat malam itu 5 bulan. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah terhalang karena tidak bisa sholat malam selama 5 bulan. Ternyata setelah diidentifikasi satu-satu, beliau bilang ada satu dosa yang beliau lakukan. Padahal dosanya ini, beliau masuk ke dalam masjid, ketemu seseorang sedang sholat, habis sholat, ini orang saking khusyuknya dia doanya tuh suaranya sampai keras. Sampai dia nangis, suaranya kedengeran sama semua orang di sekitar. Beliau hanya masuk dalam hati padahal. Beliau cuma nyeletuknya tuh dalam hati, mengatakan, hadzal rajul ra'ah. Kalau bahasa kita tuh kita bilang, ini orang riya ini. Gara-gara itu beliau terhalang dari ibadah sholat malam 5 bulan berturut-turut. Kok beliau tahu dosanya? Iya, karena dosanya sedikit. Jadi mereka mudah mengidentifikasi, jika saya terhalang dari ibadah yang ini, mudah menemukan itu disebabkan dosa yang ini. Karena dosanya sedikit, Pak. Kalau kita nih, udah, istighfarnya itu sebanyak-banyaknya sudah. Karena dosa kita juga sebanyak-banyaknya. Ya, Masya Allah. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin.
Fama yanbaghi an yu'lam anna adh-dhunuba wal ma'asi tadur. Ya. Termasuk perkara yang harus kita ketahui bahwasanya anna adh-dhunub wal ma'asi tadur. Dosa dan maksiat ini dia memudaratkan. Dia apa? Memudaratkan. Kadarari sumum fil abdani, ya, seperti racun bagi tubuh. Seperti racun bagi tubuh. Makanya kita sebelum masuk Ramadan, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ini, yang penuh dengan dosa ini, harus kita bersihkan. Harus kita apa? Bersihkan. Ya. Ini kan yang bahayanya masuk Ramadan tanpa merasa diri kita ini memiliki dosa sama sekali. Nah, ini yang bahaya. Ya. Makanya dikatakan bahwasanya Fudail bin Iyad, biqadri ma yasgharu dzambu indak. Ya. Semakin kecil dosa itu dalam pandanganmu, artinya kita meremehkan, menganggap dosa itu kecil, ya. Ya'zumu indallah. Semakin remeh dosa yang kita anggap, di sisi Allah itu justru semakin besar. Justru semakin besar. Ya'zumu indak yasgharu indallah. Tapi jika kita melihat dosa apapun dengan pandangan bahwa itu dosa yang besar, maka dia akan semakin mengecil di sisi Allah. Makanya tuh mereka jika sudah mau menjelang Ramadan, setiap hari itu istighfar sudah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Karena dosa ini punya efeknya tuh sangat fatal. Ya. Hirmanu ta'ah, menghalangi kita dari ketaatan Ramadan. Ya. Hirmanul ilm, menghalangi kita untuk menyerap ilmu. Ya. Fa innal ilma nurun. Ilmu itu cahaya, Bapak Ibu. Ya. Yaqdhifuhu Allahu fi qalbi. Cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Ya. Wal ma'siyat tudfi'u dzalikan nur. Maksiat yang kita lakukan itu memadamkan api yang cahaya yang sudah Allah masukkan ke dalam hati. Ya. Kita tuh kayak ada orang lampunya udah terang, udah nyala, kita datang, kita matikan lampunya, itu seperti maksiat yang kemudian kita lakukan. Wal iyadu billahi min dzalik. Ya. Dia tidak hanya menghalangi kita untuk menyerap ilmu, juga menghalangi kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikin hati kita ini jadi kosong, hati kita ini jadi hampa. Ya. Kadang-kadang bermaksiat membuat kita tuh jadi orang asing di antara orang baik. Ya. Seperti orang yang terasing. Ya. Kan kenikmatan yang sangat luar biasa adalah duduk bersama orang-orang soleh. Betul? Tapi kenikmatan tersebut itu bisa hilang. Padahal dia itu sebenarnya bisa dapat keberkahan yang luar biasa ketika dia berkumpul bersama orang soleh. Tapi kan maksiat membuat dia tuh merasa terasing. Bukan mereka yang tidak mau duduk dengan dia, tapi dia sendiri yang mengasingkan dirinya. Kenapa? Karena ini perasaan yang pertama kali muncul, Pak. Betul? Kita tuh ketika bermaksiat yang pertama kali merasa, kita tuh rasanya tuh terasing, Pak. Ya, terasing. Ya, al-wahsyatul lati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas. Rasa sepi yang muncul akibat dosa ini mempengaruhi hubungan dia dengan orang lain. Wala siyama ahlul khairi minhum. Ya. Yang paling fatal adalah keterasingan dia dari orang-orang baik. Dia akan merasakan jarak. Makanya dosa ini waliyadzubillah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ta'sirul umurihi alaih. Urusan kita tuh kadang-kadang jadi sulit. Ya. Gara-gara
maksiat, ya. Kemudian menghadirkan kegelapan hati dalam hati seseorang dan dia melemahkan tubuh, ya. Maksiat itu salah satu dampaknya itu melemahkan hati dan melemahkan fisik kita, ya. Tuhinul qalb wal badan, ya. Nah, kalau seorang mukmin itu justru kekuatannya itu dia dapat dari hatinya, ya. Dulu tuh Romawi kuat-kuat, Pak. Persia kuat-kuat fisiknya, tapi hatinya nggak kuat. Akhirnya fisiknya mengkhianati mereka di saat yang paling mereka butuhkan. Romawi runtuh sama kaum muslimin, runtuh Persia sama kaum muslimin. Padahal saat itu, yang satu menguasai bumi belahan barat, yang satu menguasai bumi belahan timur. Pasukan terbaik yang pernah menguasai dunia, dengan fisik yang sangat luar biasa, ya, berhadapan dengan kaum muslimin, di mana hatinya itu begitu kuat tertanam nilai-nilai keimanan, sehingga hatinya ini menyelamatkan mereka di saat fisik mereka itu sedang berada pada kondisi yang paling lemah. Justru Persia dan Romawi kalah di saat kekuatan mereka lagi tinggi-tingginya. Kenapa? Karena nggak seimbang, Pak. Fisik bagus, tapi hati nggak bagus, jomplang. Ya. Tapi ketika kita tahu kekuatan terbesar itu di hati, Masya Allah, dan kita tahu maksiat itu melemahkan hati kita, ya, maka kita menghindar. Makanya di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah tingkatkan keimanan kita, ya. Allah kuatkan iman kita, agar puasa kita itu jadi istimewa, Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Di sisa-sisa hari ini, jangan sekali-kali kita tuh muncul keraguan-raguan terhadap hukum Allah. Sudah sami'na wa ata'na. Ya, kita terima segala ketentuan, kita terima segala ketetapan, masuk dengan iman yang mantap. Itu bikin Bapak Ibu Ramadannya jadi istimewa. Ya. Nah, inilah yang kita temukan. Banyak yang masuk Ramadan, kondisi imannya ini masih belum stabil. Satu, yang kedua masuk dalam keadaan bawa beban dosa, akhirnya nikmatnya itu terasa hanya di hari keberapa? Di hari pertama tuh nikmat, semua merasakan kenikmatan, ya. Sampai di luar-luar. Hari kedua masih, hari ketiga tunggu hari ketujuh. Saat itulah dosa sudah mulai merontokkan kenikmatan ibadah dari kita, sehingga semangatnya sudah mulai tuh ya, hirmanu ta'ah, ya. Walau lam yakun lidzambi uqubatun ila an yasud an ta'ah takunu badalah. Ini Masya Allah. Seandainya tidak ada hukuman lain dari dosa, melainkan mencegah seseorang melakukan ketaatan, ya, maka itu sudah menjadi satu hal yang sangat besar. Kerugiannya besar, Pak. Ya. Melakukan ketaatan itu satu kerugian yang paling besar, paling merugi. Ya. Banyak dari kita justru mengorbankan ketaatan untuk mendapatkan keuntungan. Dia merasa dia dapat untung besar, padahal dia berpindah dari satu kerugian yang besar karena hilang ketaatan menuju satu kehancuran yang luar biasa. Ya, padahal ketaatan itu nilainya lebih besar dari dunia dan seisinya. Ya, ada orang yang semalam suntuk, ya, dia nggak tidur gara-gara dia kerja. Ya. Subuh nggak dia lakukan. Ya. Qabliyah subuh nggak dia jalan. Dia rugi besar. Karena yang dia lewatkan itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya satu tadi apa? Iman. Ya.
Dua apa? Banyak istighfar. Ya. Agar beban kita ini jadi ringan. Masuk itu jadi lebih lapang. Ya. Fisik kita ini merasakan betapa nikmatnya kita baca Quran di bulan Ramadan. Ya. Betapa nikmatnya kita bisa qiyamul lail. Ya. Betapa kemudian Ramadan ini membuat kita mendapatkan sesuatu dengan bilangan kelipatan yang tidak kemudian Allah definisikan. Amin ya Rabbal. Bahayanya dari maksiat ini, annal ma'asi tazra'u amthalah. Maksiat itu akan melahirkan maksiat-maksiat yang baru. Ya. Bapak Ibu melakukan maksiat, nanti akan lahir maksiat yang baru. Muncul yang baru, nanti akan muncul yang baru. Terus begitu. Sampai kita akan begitu sulit untuk keluar dari kondisi seperti itu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, ya, diberikan hidayah, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa memasuki Ramadan dalam keadaan yang paling baik imannya, dalam keadaan sudah diampunkan segala dosa-dosanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama izin tadi, ini mungkin ada, seharusnya tuh judul hari ini tuh jual beli kredit, ya masih lanjut, kan karena wah ini udah mau Ramadan, ya, kita saling meningkatkan keimanan, saling mengingatkan ya, agar kita bisa masuk Ramadan dalam kondisi yang terbaik. Tafadhal, jika ada yang mau bertanya, Pak Haji Rahiman, saya persilahkan. Jazakallah Ustaz, materinya cukup menarik ya. Mudah-mudahan kita telah mengikuti taklim di pagi ini, kita lebih siap menghadapi atau mengisi bulan suci Ramadan. Kita memperbanyak istighfar. Ustaz bilang tadi, mungkin ada dosa akibat kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga di bulan Ramadan kita bisa menikmati bulan suci Ramadan, mengisinya dengan sebaik-baiknya, secara optimal, dan bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan kita jadikan itu bulan Ramadan juga, karena pahalanya Ramadan itu luar biasa. Baik, kami buka 3 pertanyaan. Dari sisi utara semua. Pak Sugeng, Pak Bambang Sugeng, kayaknya adik kakak. Baik, Pak Manto yang ketiga. Selatan, Pak Ardi. Ya, cukup, dan diwakili dari utara. Silahkan Pak Sugeng dulu, baru nanti Pak Bambang Sugeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, Pak. Sekarang ini kita banyak menerima WA. Kalau kita membaca dan menulis, di dalam WA itu yang mengandung sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Baik. Apakah kalau kita membaca WA yang demikian itu termasuk arah ke maksiat atau tidak? Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu fitrah manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita ini punya fitrah, Bapak Ibu. Apa fitrah itu? Suka sageta. Terlalu apa? Kadang kita tuh tergesa-gesa tuh apa ya? Buru-buru. Buru-buru. Ya, buru-buru tuh dari syaitan. Al-hilm, kesabaran, itu dari Allah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad itu waktu beliau sedang diajarkan Quran oleh Jibril,
Itu kan Nabi Muhammad mengulang apa yang disampaikan Jibril ini agak sedikit tergesa-gesa. Langsung ditegur sama Allah. Zaman sekarang ini kita dapat berita. Sama nih. Kadang terlalu cepat kita lanjut ke orang lain. Harus tunggu sejenak. Tabayun dulu. Jangan mudah kemudian kita langsung share sana sini. Ya. Zaman dulu Nabi itu ketika beliau menyebutkan tingkat kerusakan tangan ya sama lisan, beliau itu menyebutkan kerusakan lisan terlebih dahulu. Ya. Lisan dengan tangan, mana yang punya daya rusak paling tinggi? Lisan. Tangan tuh punya daya jangkau. Bapak Ibu mau apa? Mukul seseorang, minimal jaraknya berapa? Terjangkau. Lisan ini, dia mukulin orang, mau antum tinggal di bulan bisa dia hantam. Masa lalu bisa dia jangkau. Masa yang depan bisa dia jangkau. Yang hidup bisa dia jangkau, yang mati pun bisa. Makanya alamatul insan ala hifzil lisan. Manusia itu selamat karena bisa menjaga lisannya. Masalahnya zaman sekarang, media sosial ini begitu mudah diakses. Zaman dulu tuh kalau mau menyebar fitnah, dia harus membayar orang yang keliling kampung untuk menyebarkan berita. Harus punya banyak duit. Sekarang mudah, Pak. Menyebarkan itu dengan mudahnya, cuma dengan jempol doang. Ya. Makanya dalam masalah berita, jangan tergesa-gesa. Tetap sabar dan hilm. Ya. Jadi kita nggak mudah untuk menyebarkan sesuatu ke orang lain, apalagi itu mengandung hoax. Nah, itu bahaya sekali. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, misalnya kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Pada saat waktu sahur, kita ini begitu mau sahur, waktunya habis. Jadi hanya kita niat saja. Niat untuk berpuasa. Apakah tidak sahur itu merusak nilai-nilai puasa kita? Baik. Karena sahur itu kan dianjurkan. Itu lebih baik sahur itu. Jadi mohon pencerahannya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu perbedaan antara puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dengan puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin, salah satunya itu di sahur, Pak. Itu di sahur. Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Kita tuh dikasih kesempatan mengambil berkah sebanyak-banyaknya di sahur. Makanya dianjurkan kita itu sahur. Walaupun hanya seteguk air, sahur. Ramadan. Ya. Nah, sama seperti kita puasa sunnah. Kalau niat itu bedanya Ramadan dengan puasa sunnah. Bapak bangun, nggak keburu sahur, ya, hanya kemudian niat saja, insya Allah tidak mengurangi. Tapi memang kita nggak ngambil keberkahan di sahurnya itu nggak ketemu.
Tapi puasanya insya Allah tetap. Apalagi Bapak udah niat sahur. Idza hamma abdi bihasanatin. Jika seseorang dia sudah niat satu kebaikan, oh ntar nanti malam saya bangun. Ya. Falam ya'mal, Bapak belum sahur tapi sudah niat, ya Allah nanti malam saya pengen sahur. Itu udah ditulis satu kebaikan itu. Kalau dia bangun untuk sahur, maka dilipat gandakan apa yang sudah dia niatkan. Ya. Jadi sahur ini keberkahan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Ya. Makanya perintahnya itu tasaharu. Sahurlah kalian. Fa inna fi suhuri barakah. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Tapi alhamdulillah sudah terbangun niat aman. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Semoga tahun ini, Ramadan ini yang akan kita nikmati semakin lebih baik. Amin ya Rabb ya Rabb. Dan kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Amin amin amin. Alhamdulillah di Kuba kan sudah ada panitia Ramadan Ustaz. Alhamdulillah sudah terbentuk. Dan semoga panitia Ramadan ini bisa memberikan kenyamanan kepada Amin, para jamaah. amin. Saya ingin bertanya, Ustaz, apa yang menjadi motivasi kita supaya lebih semangat dalam melayani dan memberikan jamaah juga lebih semangat dalam Baik. mengisi Ramadan. Masya Allah. Sedangkan salah satu hadis Rasulullah adalah dermawan. Tetapi di bulan suci Ramadan ini lebih dermawan. Masya Allah. Nah itu Ustaz, mohon motivasinya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ramadan ini jika disandingkan dengan beberapa amalan, semua amalan yang dilakukan di Ramadan itu jadi istimewa. Ya kayak booster gitu ya. Booster tuh bikin sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Bagaimana bayangan Bapak Ibu jika sesuatu yang tidak di booster pun sudah luar biasa? Sedekah ini tidak di booster pun luar biasa. Apalagi ditambah dengan dia melakukan di waktu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Nih, apalagi dia lakukan dalam keadaan dia berpuasa. Berarti dia tuh melakukan sesuatu yang luar biasa dalam keadaan yang luar biasa. Jangan ditanya berapa balasan yang dia terima. Allahu Akbar. Akhirat nanti kita dihisab, betul? Hisab pertama itu orang yang gak dihisab sama sekali. Ini golongan pertama nih. Gak dihisab langsung masuk surga. Masya Allah itu. Ini masuk gak ditanya-tanya Pak. Langsung masuk surga. Ya antum masuk kampus gak ada ujian masuk. Langsung lulus Pak. Langsung udah. Profesor langsung. Itu golongan pertama tuh Pak. Golongan kedua, dia masuk. Dia diperiksa. Tapi hisabnya hisab yasira, mudah. Bahkan hisabnya tuh kayak orang bilang, antum pernah nggak diuji sama seseorang guru besar, terus kita tuh yang ditanya tuh hal yang meringankan begitu. Bahkan kita menemukan, nah ini kan saya juga punya kesalahan yang sangat fatal dalam tulisan saya. Itu nggak disebut Pak. Padahal penguji kita ini tahu kita punya kesalahan-kesalahan yang begitu fatal. Itu dibiarin. Nggak disebut Pak. Yang diperiksa itu hanya yang mudah saja. Habis itu langsung lulus. Nah ini yang kedua nih, langsung masuk surga. Tapi yang ketiga ini Pak, itu disebut munaqasyah.
Pemeriksaannya tuh detail, Pak. Kalau yang kedua tadi kesalahan yang besar nggak disebut. Kalau pemeriksaan yang ketiga sekecil-kecilnya, Pak, disebut semuanya. Ketat. Ya, ketat. Habis itu dia dinyatakan lulus, tapi perbaikannya banyak. Ya, kalau perbaikan di dunia tinggal benerin. Kalau perbaikan nanti di akhirat, ya kita singgah dulu ke sebelah. Kemana? Neraka dulu. Ini perbaikan dulu di situ. Baru nanti masuk surga. Nah, ketika munakasyah yang ketiga ini, kita butuh amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita, termasuk sedekah, termasuk puasa. Itulah sebabnya kenapa zaman-zaman itu, kalau masuk Ramadan, sedekahnya itu semakin luar biasa. Kenapa? Karena kapan lagi dia bisa menemukan, dia bisa menyandingkan dua hal besar ini di satu waktu, kecuali Ramadan. Ya. Dan Bapak Ibu yang jadi panitia memudahkan melayani, oh dahsyat, Pak. As-sababu kal fa'il. Antum membantu, antum melayani, antum memfasilitasi terjadinya kebaikan, maka antum itu statusnya sama kayak pelaku kebaikannya. Antum nyiapin buka puasa, dapat pahala dari setiap orang yang berpuasa hari itu. Antum siapin panitia Ramadan, orang bisa nyaman, antum dapat pahala setiap orang yang hadir di sini. Masya Allah. Jadi panitia Ramadan tuh indahnya tuh di situ. Ya. Nah, mudah-mudahan dimudahkan semuanya Pak Manto, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk memang panitia yang paling solid ya termasuk di Kuba ini. Ramadan Idul Adha, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah sehatkan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri taklim kita di pagi ini untuk menyempurnakan taklim kita. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya di pagi ini, dan alhamdulillah hujan barangkali sudah reda, jadi sarapan mungkin bisa lebih nikmat. Bisa daftar antri di teras. Ustaz mohon doa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengisinya dengan optimal. Amin. Masya Allah. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita masuk Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Iman kita Allah tingkatkan, dosa kita Allah ampunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat. Fahdina li salihal a'mali wal akhlaq. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'malan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Fala tukhrijna min hadhihi dunya illa ma'a syahadatil iman. Illa ma'a syahadatil iman. Illa ma'a syahadatil iman. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ghafir lana fa innaka khairul ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustaz. Kita tutup taklim kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf sebagai host di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.